Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Fadila Rama Ramadhani. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu peradilan yang ada di Indonesia, yaitu Pengadilan Agama. Setelah menonton video ini, teman-teman akan mengetahui apa itu peradilan agama, tugasnya, dasar hukumnya, kewenangannya, dan juga contoh kasus dan bagaimana suatu proses perkara berjalan dari awal hingga akhir. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum adalah Badan-Badan Peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu, dan salah satunya adalah peradilan agama. Peradilan agama adalah salah satu di antara peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengadili golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana, dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam. Peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa peradilan agama adalah salah satu dari peradilan negara di Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu kita masuk dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Nah, peradilan agama lagi-lagi disebut sebagai peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara yang ditentukan khusus oleh peraturan perundang-undangan. Pengadilan agama ini misalnya mengadili perkara-perkara khusus yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di luar Jawa dan Madura, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, jadi tidak ada lagi masalah tentang wewenang, hukum acara, ataupun susunan peradilan agama, dan kekurangan lainnya seperti hukum material tertulis yang disusun secara sistematis dalam bahasa dan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pegangan oleh semua pihak yang mencari keadilan di pengadilan agama. Juga telah lahir dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Materi selanjutnya yaitu tentang kewenangan peradilan agama. Kewenangan atau kekuasaan peradilan agama terbagi menjadi dua jenis, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Pertama, kewenangan relatif adalah kewenangan yang berkaitan dengan pembagian wilayah hukum antar pengadilan agama yang setingkat. Artinya, suatu perkara harus diajukan ke pengadilan agama yang berwenang sesuai domisili atau wilayahnya. Misalnya, perbedaan kewenangan antara Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Bogor.
Nah, sementara itu, kewenangan absolut adalah kewenangan yang berkaitan dengan jenis perkara yang dapat diperiksa oleh pengadilan agama. Pengadilan agama hanya menangani perkara-perkara perdata tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Kewenangan absolut ini juga diatur secara jelas dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor pembatalan putusan di pengadilan agama. Di antaranya, yang pertama itu ada faktor kelemahan gugatan, seperti gugatan kabur, gugatan prematur, putusan melebihi muatan, gugatan salah mengenai orang. Yang kedua yaitu ada faktor kelemahan pemeriksaan dan acara. Yang ketiga ada faktor kelemahan putusan karena format putusan hakim pertama tidak benar dan kurang sempurna. Yang keempat ada faktor para pihak rukun kembali. Seperti dalam perkara cerai talak ada indikasi harapan rumah tangga tetap utuh karena antara pemohon dan termohon tetap melakukan hubungan mesra. Yang kedua itu ada seperti dalam perkara cerai gugat, kedua belah pihak ternyata telah hidup rukun kembali seperti dinyatakan keduanya dalam sidang pengadilan tinggi agama. Dasar-dasar pertimbangan hukum yang dijadikan alasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam membatalkan putusan-putusan pengadilan agama menyebut dan merujuk serta menyoroti sisi kekurangan dan kelemahan yang terjadi terhadap format dan isi putusan, tuntutan asal, persyaratan formal, serta aturan acara dan pertimbangan hukum dan penerapannya. Materi selanjutnya yaitu proses dan tahapan mediasi di pengadilan agama. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, mediare, yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah-tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Proses mediasi itu sendiri dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Yang pertama yaitu tahap pramediasi. Tahap pramediasi harus dilaksanakan oleh hakim pemeriksa perkara dengan kehadiran para pihak yang dipanggil berdasarkan panggilan yang sah dan patut dan dapat dipanggil 1 kali lagi jika tidak hadir pada sidang pertama. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan mediasi. Tahap pelaksanaan mediasi selama 30 hari dan boleh diperpanjang lagi selama 30 hari jika para pihak menginginkannya. Tahap pelaksanaan mediasi ini, mediator dan para pihak harus bersungguh-sungguh dalam proses mediasi agar mediasi bisa berhasil. Yang ketiga, yaitu tahap akhir implementasi hasil mediasi. Tahap akhir implementasi hasil mediasi maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Setelah itu, para pihak melaporkan kepada hakim pemeriksa perkara hasil dari mediasi. Jika mediasi berhasil, maka hakim pemeriksa perkara mengeluarkan akta perdamaian. Dan jika mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan kepada pokok perkara. Materi selanjutnya akan kita bahas mengenai e-court. Untuk meningkatkan pelayanan publik pengadilan agama,
kini menghadirkan berbagai layanan modern. Nah, salah satunya e-court. E-court ini merupakan instrumen pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara, baik secara pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban, serta pemanggilan secara online. Aplikasi e-court perkara ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Penggunaan e-court itu memang tidak bisa jauh dari kategorisasi pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yaitu yang pertama, memberi dukungan langsung kepada hakim dan staf pengadilan. Kedua, memberi dukungan kepada manajemen peradilan. Yang ketiga, memberi dukungan untuk interaksi pengadilan dengan pihak. Penyanyi Raisa Andriana resmi melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Hamish Daud, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Abid M. Haji. Abid mengatakan bahwa nama dari Raisa dan Hamish ada dalam daftar gugatan cerai, Kamis, 23 Oktober 2025. Adapun pendaftaran gugat cerai tersebut didaftarkan sejak hari Rabu 22 Oktober 2025 secara e-court. Lebih lanjut, Abid juga mengatakan bahwa sidang perdana Raisa dan Hamish Daud akan berlangsung pada hari Senin 3 November 2025. Diketahui sebelumnya, santer kabar di sosial media bahwa Raisa menggugat cerai suaminya, Hamish. Nama Raisa pun sempat trending di X pada Rabu 22 Oktober 2025 lalu. Kini, kabar tersebut pun terkonfirmasi oleh pengadilan bahwa Raisa benar menggugat cerai suaminya. Kasus tersebut tergolong pada kasus perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuasaan hukum yang tetap. Mengenai perkara cerai gugat, syarat-syarat pengajuannya yang lazim berjalan selama ini, yaitu yang pertama, surat permohonan cerai gugat dibuat minimal rangkap 6, 3 untuk majelis hakim, 2 untuk masing-masing penggugat dan tergugat, dan 1 untuk meja 2. Yang kedua, yaitu kutipan akte nikah dan difotokopi serta dinesgelen di kantor pos. Yang ketiga, fotokopi KTP milik penggugat. Yang keempat, uang panjar biaya perkara sesuai radius dengan rumus P2T3. Kelima, perkara prodeo harus dilampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau kelurahan berdasarkan pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atau surat keterangan sosial isinya seperti KKM, kartu keluarga miskin, Jaskesmas, kartu jaminan kesehatan masyarakat, PKH, kartu program keluarga harapan atau BLT, kartu bantuan langsung tunai. Adapun tugas pokok Pengadilan Agama Palembang berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Untuk lokasi Pengadilan Agama Palembang ini, kantornya beralamat di Jalan Pangeran Ratu nomor B8 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di sana, kita dapat memperoleh informasi
mengajukan perkara, atau mengikuti proses persidangan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikianlah penjelasan mengenai pengadilan agama. Semoga video pembelajaran kali ini membantu teman-teman mengetahui bagaimana peran dan fungsi lembaga ini dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.